Adakah jadwal khusus untuk mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat? Sebenarnya sih tidak ada. Idealnya, semua nutrisi tersebut harus selalu tersedia di piring makan kita setiap kali kita makan. Karena semua nutrisi makro itu senantiasa dibutuhkan oleh tubuh untuk bertumbuh, berkembang, dan beroperasi secara normal setiap waktu. Akan tetapi, ada beberapa catatan tentang pengaturan jadwal atau waktu untuk mengonsumsi makanan minuman yang mengandung nutrisi makro tersebut. Berikut ini adalah penjelasannya. Jadwal sumber protein. Sumber makanan yang mengandung protein, baik itu dari produk hewani maupun produk nabati, sebaiknya dikonsumsi pada setiap jadwal makan. Selama ini kita cenderung kurang mengonsumsi sumber protein dan menganggap bahwa protein hanya menu pelengkap saja. Alangkah baiknya mulai sekarang kita memberikan perhatian lebih pada protein. Masih ingat kan bahwa kata protein itu berarti yang utama, karena protein adalah batu bata sebagai bahan baku pembangunan tubuh secara keseluruhan, mulai dari pertumbuhan jaringan otot rangka serta penguatan otot jantung dan otot pada organ-organ lainnya. Jadi, pada dasarnya protein harus menjadi menu utama yang dikonsumsi oleh semua orang. Protein, khususnya dari produk hewani, sangat baik untuk dikonsumsi pada saat M1 setelah melakukan puasa intermittent atau intermittent fasting. Protein dari produk hewani juga sangat baik untuk dikonsumsi pada saat setelah berolahraga agar penyerapan nutrisinya lebih optimal. Jika Allah berikan rizki lebih, maka usahakanlah untuk menyediakan protein dari produk hewani pada saat M1 dan setelah berolahraga. Jika Allah sudah memberikan kita rizki harta yang lebih, jangan pelit atau jangan malas untuk menyediakan produk hewani yang halal dan thayyib. Tapi, tidak semua harus melakukan hal yang seperti ini. Sebab, tidak semua orang memiliki harta untuk membeli protein dari produk hewani. Jika rizki dari Allah hanya cukup untuk menyediakan sumber protein dari produk nabati saja, maka tidak mengapa. Tidak usah dipusingkan, sebab kandungan protein pada produk nabati tersebut akan tetap bermanfaat bagi pembangunan tubuh. Yang harus selalu kita lakukan adalah mengusahakan untuk memprioritaskan mengonsumsi protein apa saja yang tersedia, baik itu yang dari produk hewani ataupun produk nabati di setiap jam makan. Jenis protein yang dikonsumsi dapat diselang-seling antara protein dari produk hewani dan protein dari produk nabati pada jam makan yang satu dengan jam makan yang berikutnya. Selain itu, akan sangat baik apabila kita tidak mencampurkan 2 atau lebih macam sumber protein dalam satu kali makan. Ada 3 kategori mencampurkan sumber protein yang sebaiknya kita hindari. 1. Mencampurkan antara produk hewani yang satu dengan produk hewani yang lainnya. Misalnya, mengonsumsi secara bersamaan antara telur ayam dengan ikan. 2. Mencampurkan antara produk hewani dengan produk nabati minim proses. Misalnya, mengkonsumsi secara bersamaan antara telur dengan tahu. 3. Mencampurkan produk nabati minim proses yang satu dengan produk nabati minim proses yang lain. Misalnya, mengonsumsi secara bersamaan antara tahu dan tempe. Sumber-sumber makanan ini boleh diolah atau dimasak secara bersamaan. Misalnya, memasak opor ayam tahu telur. Tetapi, sebaiknya sumber protein dalam menu tersebut tidak dikonsumsi secara bersamaan. Sebaiknya diatur. Mungkin ayamnya dikonsumsi saat M1, lalu telurnya dikonsumsi saat M3, dan tahunya dikonsumsi saat M5. Hal sederhana ini sebenarnya merupakan teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Ibnul Qayyim dalam At-Tibbun Nabawi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencampur susu dengan daging. Artinya, Rasulullah tidak mencampur sumber protein dengan sumber protein yang lain. Jadwal sumber lemak.
Sumber makanan yang mengandung lemak juga sebaiknya dikonsumsi pada setiap jadwal makan. Di dalam produk alami, baik itu produk hewani maupun nabati, hampir semua memiliki kandungan lemak. Akan tetapi dengan kadar yang berbeda-beda. Ada yang kandungan lemaknya lebih tinggi, ada juga yang kandungan lemaknya lebih rendah. Jika kita sedang mengonsumsi sumber makanan yang kandungan lemaknya sedikit, kita bisa meningkatkan asupan lemak dengan cara menambahkan 1 sendok minyak alami cair atau padat pada makanan yang akan kita konsumsi. Misalnya, minyak zaitun sebagai dressing salad, minyak kelapa untuk campuran sambal, butter sebagai olesan pada sate, dan lain-lain, sesuai kreasi masakan masing-masing. Selain itu, diketahui bahwa otak bayi terbentuk dari lemak, sehingga asupan lemak alami yang cukup sangat disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, bayi, balita, dan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Selain itu juga, lemak adalah salah satu bahan baku pembentuk hormon, seperti hormon yang berkaitan dengan reproduksi dan hormon-hormon yang terlibat pada proses pembentukan ASI. Sehingga, sumber lemak alami sangat disarankan untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang menjalankan program hamil dan ibu-ibu yang sedang menyusui. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mengonsumsi 2 sendok makan minyak zaitun ekstra virgin di pagi hari saat perut kosong dapat membantu program hamil dan meningkatkan produksi ASI. Jadi, jangan khawatir mengonsumsi lemak alami ya, karena bukan lemak alami yang membuat kita gendut, melainkan racun-racun yang bertebaran dan mengepung kita selama ini. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, berlauklah dengan minyak zaitun dan jadikanlah ia sebagai minyak oles, karena ia berasal dari pohon yang diberkahi. Jadwal sumber karbohidrat. Sumber makanan yang mengandung karbohidrat juga sebaiknya dikonsumsi pada setiap jadwal makan. Sudah dibahas sebelumnya bahwa semua produk nabati atau tumbuh-tumbuhan adalah sumber karbohidrat yang disebut dengan karbohidrat kompleks. Telah juga dijelaskan pada video materi yang terdahulu bahwa di dalam produk nabati atau tumbuh-tumbuhan ini tidak hanya terkandung karbohidrat, tetapi juga nutrisi makro lainnya seperti protein dan lemak. Bahkan pada produk nabati juga terkandung serat yang tidak kita dapatkan pada produk hewani. Telah kita pelajari bahwa kandungan nutrisi makro pada produk nabati memiliki kandungan dominan yang berbeda-beda. Produk nabati yang berupa biji-bijian serealia seperti jagung, beras, gandum, barle, sorghum, dan yang semacamnya, atau yang berupa umbi seperti ubi, singkong, talas, dan yang semacamnya, atau yang berupa buah-buahan, dominan mengandung karbohidrat. Produk nabati berupa biji-bijian polong seperti lentil, kedelai, komak, kacang hijau, dan yang semacamnya dominan mengandung protein. Produk nabati berupa kacang-kacangan seperti kenari, kemiri, kacang tanah, almond, dan yang semacamnya itu dominan mengandung lemak. Produk nabati berupa sayur-sayuran itu dominan mengandung serat. Apakah semua sumber karbohidrat ini, baik itu yang dominan karbohidrat, yang dominan protein, yang dominan lemak, dan yang dominan serat, harus dikonsumsi semuanya secara bersamaan dan harus selalu ada semuanya di piring makan kita di setiap jadwal makan setiap hari? Tidak. Jika yang kita bicarakan adalah tentang kebutuhan tubuh akan asupan nutrisi bernama karbohidrat yang disertai dengan serat, maka sumber-sumber makanan berupa produk nabati ini semuanya memiliki kandungan karbohidrat dan serat. Jika semuanya memiliki kandungan karbohidrat dan serat, itu berarti kita bebas memilih untuk mengonsumsi produk nabati apa saja yang tersedia di rumah, yang murah dan mudah dijangkau. Jangan terlalu pusing dengan asupan karbohidrat ini, karena produk nabati atau tumbuh-tumbuhan di sekitar kita sangat melimpah, sehingga asupan karbohidrat ini akan dengan mudah kita penuhi. Itulah penjelasan singkat tentang jadwal makan berdasarkan kandungan nutrisi pada makanan. Akan tetapi, seperti apapun jadwal makan yang kita jalankan, yang paling penting untuk selalu kita sadari adalah
akan berubah menjadi apa semua makanan yang kita kunyah dan kita masukkan ke dalam tubuh itu? Kandungan proteinnya akan menjadi apa? Kandungan lemaknya akan menjadi apa? Kandungan karbohidratnya akan menjadi apa? Kandungan seratnya akan bertugas sebagai apa? Dan seterusnya. Kesadaran itulah yang harus tetap ada setiap kali kita melakukan aktivitas konsumsi. Hal ini bukan bertujuan untuk menyulitkan hidup kita, akan tetapi agar pada setiap aktivitas makan, kita selalu dalam keadaan sadar, yaitu sadar bahwa semua makanan halal dan thayyib yang kita kunyah dan telan itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing di dalam tubuh. Sehingga pada akhirnya, kita hanya akan mengunyah dan menelan makanan yang benar-benar kita butuhkan saja, bukan mengunyah dan menelan hanya sekadar untuk mengikuti keinginan lidah dan permintaan otak yang sedang kecanduan. Selamat mengamalkan ilmu, semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam mengatur hal-hal baik dalam hidup yang semestinya sejak dahulu kita atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.